Halo guys, selamat datang di Garis Channel. Ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Voice of Silence. Yang mana film ini menceritakan tentang dua orang yang bekerja sebagai cleaner. Di mana pekerjaan ini diberikan langsung oleh bos mafia. Tapi tidak sampai di situ saja guys. Mereka juga mendapatkan pekerjaan baru dari bos mafia, di mana mereka berdua tidak ingin melakukannya. Pekerjaan seperti apakah yang diberikan bos mafia kepada mereka guys? Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika teman-teman menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Garis Channel. Tanpa basa-basi lagi guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berawal dari dua orang lelaki yang sedang berjualan telur. Dua orang lelaki tersebut bernama Cengbuk dan Tein, di mana Cengbuk lelaki yang pincang dan Tein lelaki yang bisu. Sebenarnya, menjual telur hanyalah pekerjaan sampingan saja. Selain untuk menutupi identitas pekerjaan asli mereka, hasil jual telur juga dapat menambah isi dompet mereka. Setelah selesai berjualan, mereka pun pergi ke suatu gudang besar, di mana gudang tersebut adalah tempat mereka melakukan pekerjaan mereka sebagai cleaner. Mereka pun bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan. Alat dan bahan pun selesai disiapkan. Setelah semuanya sudah disiapkan, tiba-tiba anggota mafia pun datang dan memberitahu Cengbuk bahwa ketua telah datang dan menunggunya. Inilah inti dari alur cerita tersebut guys. Setelah selesai menghabisi korbannya, bos mafia memberikan perintah kepada Cengbuk untuk mengurus satu orang saja dalam waktu 1 hari. Dengan berat hati, Cengbuk pun terpaksa menerimanya walau bertentangan dengan konsep pekerjaan mereka. Dan bos mafia memberikan arahan di mana seseorang akan mengantarkan korban ke suatu tempat. Cengbuk pun langsung menelpon orang tersebut dan menanyakan alamat di mana tuh korban berada. Setelah sampai ke tempat tersebut, mereka berdua pun langsung menuju ke tempat di mana korban tersebut disimpan. Mereka pun menemukan sebuah kamar, di mana kamar tersebut adalah tempat korban. Setelah membukanya, ternyata korban tersebut adalah seorang gadis kecil. Untuk menjaga gadis kecil ini, Cengbuk pun menyuruh Tein untuk membawa pulang ke rumahnya dan mengurusnya. Sesampai di rumah Tein, Chohi pun bertemu dengan adik Tein yang bernama Kim Eunju. Keesokan harinya, Cengbuk dan Tein pun sadar bahwa mereka berdua terlibat dalam penculikan anak. Dan mereka terpaksa harus mengurus Chohi sampai Chohi ditebus oleh orang tuanya. Keadaan pun semakin rumit karena bos mafia yang menitipkan Chohi tiba-tiba dibunuh. Cengbuk dan Tein harus putar otak untuk bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka pun berpikir untuk mengembalikan saja Chohi ke tempatnya kembali. Keesokan harinya, Cengbuk dan Tein pun pergi menemui orang yang telah menculik Chohi dan ingin menyerahkan Chohi kembali. Tapi sayangnya, mereka akan menerima Chohi kembali jika Cengbuk dan Tein menambahkan bayarannya. Karena Cengbuk tidak mau menerimanya, penculik Chohi pun memberikan surat kepada Cengbuk untuk mengirimkannya ke orang tua Chohi agar cepat memberikan tebusan dan pekerjaan mereka pun dapat terselesaikan. Karena tidak tahu membuat surat, Tein menyuruh Chohi sendiri yang membuatnya. Setelah mengantarkan surat tersebut, Tein pun terkejut karena melihat rumahnya tiba-tiba terlihat rapi dan bersih. Melihat sikap Chohi yang sangat menyayangi adiknya, Tein pun mulai menyayangi Chohi. Keesokan harinya, Cengbuk pun datang ke rumah Tein dan mereka berkumpul bersama seperti keluarga. Kemudian Cengbuk memberitahukan kepada Tein kalau penculik Chohi menyuruh dirinya mengambil uang tebusan anak itu. Setelah itu, Cengbuk pun memberikan Tein sebuah kertas, di mana kertas tersebut berisikan sebuah alamat tempat penyimpanan anak, di mana Tein akan membawa Chohi ke sana. Cengbuk pun berpesan, jika besok dia tidak menelponnya, Tein harus segera membawa Chohi ke alamat tersebut. Keesokan harinya, Cengbuk pun tiba ke lokasi tempat dia akan mengambil uang tebusannya guys. Ketika mengambil tas yang berisi uang tebusan, karena banyak yang mengawasinya, Cengbuk pun berlari ketakutan dan terjatuh. Tein yang terus-terusan menelpon Cengbuk tidak juga mendapat jawaban.
Karena tidak mendapatkan jawaban, Tein pun bergegas membawa Chohi ke tempat penyimpanan anak. Sesampainya di sana, Chohi terlihat ketakutan karena melihat banyak anak-anak yang tidak terawat. Walau tahu Chohi akan dijual ke orang lain, Tein pun terpaksa harus pergi dan meninggalkan Chohi di sana. Ketika sampai di rumah, Tein khawatir dengan keadaan Chohi dan dia memutuskan untuk kembali dan mengambil Chohi kembali. Dia pun mengejar mobil yang membawa Chohi dan berusaha menahannya. Dan terjadilah perkelahian antara Tein dan Ilgyu. Karena berhasil mengalahkannya, Tein pun segera membawa Chohi pulang bersamanya. Ketika sampai di rumah, Tein yang melihat Chohi lemas segera pergi membeli obat ke apotik. Karena melihat keadaan Chohi yang kurang baik, Munju mengajak Chohi bermain untuk menghiburnya. Pun mengajak Munju bermain petak umpet. Ketika Munju menutup mata, Chohi mulai mengambil kesempatan berlari menjauh dari rumah Tein. Ketika Tein sampai ke rumah, karena Munju tak dapat menemukan Chohi, Tein pun segera mencari Chohi. Chohi yang terus-terusan berlari akhirnya menemukan seorang bapak yang sedang lewat, di mana bapak ini seorang polisi. Chohi pun meminta bapak itu membawanya ke kantor polisi. Ketika mau membawa Chohi, karena laki ini masih dibawa pengaruh alkohol dan tidak memakai seragam, Chohi berpikir bahwa laki tersebut bukan orang yang baik. Dia pun berlari pergi menjauhi bapak polisi itu. Karena Chohi seorang anak kecil, pak polisi pun langsung menghubungi rekannya yang bernama Hansul untuk mencari Chohi. Hansul pun langsung pergi mencari anak yang dimaksud pak polisi tersebut. Hansul yang curiga dengan sikap Tein pergi menghampiri Tein. Tein yang ketakutan melihat Hansul karena takut Hansul akan mengambil Chohi. Tein pun menyerang Hansul dan terjadilah perkelahian. Di mana perkelahian itu menyebabkan Hansul terjatuh dan pingsan. Tein yang melihat Hansul tidak sadarkan diri berpikir bahwa Hansul sudah mati. Ia pun pergi menguburnya. Keesokan harinya, Ilgyu yang berpikir Tein akan membawa kembali Chohi ke sekolahnya. Ia pun menyuruh Junghan dan Jungchol pergi mencarinya. Junghan dan Jungchol pun segera pergi mencari Tein. Sampainya di rumah Tein, karena tidak menemukan Chohi, mereka pun membawa adik Tein. Ketika mau membawanya, mereka dikagetkan oleh seseorang yang terkubur tetapi masih bergerak-gerak. Mereka pun mencoba untuk mengeluarkannya. Telah berhasil mengeluarkannya. Ternyata orang yang terkubur tadi adalah seorang polisi. Karena takut, niat jahat mereka akan diketahui oleh polisi tersebut. Junghan pun menyuruh Jungchol untuk segera membawa Munju pergi. Ketika mau membawanya, tiba-tiba Jungchol ditahan oleh polisi tersebut. Melihat Jungchol yang ditahan, Junghan menyuruh Jungchol untuk melepaskannya dan segera pergi dari tempat ini. Di hari yang sama, Tein membawa Chohi kembali ke sekolahnya dan bertemu gurunya. Ketika guru Chohi mengetahui bahwa Tein adalah penculik Chohi, ia pun berteriak dan mengatakan dia penculiknya. Karena ketakutan, Tein pun berlari dan film ini pun selesai.